Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Tadi sebelum Bu Lila masuk pelajaran apa? Pelajaran apa tadi? Pelajaran apa tadi? LAS. Oke. Kalau ini pelajaran sebelum pelajaran masuk, cek dulu masuk semua kandidat. Oke. Adinda Dea, Agista Valeri, Alwan Yumeja, Alvarez Tiara, Ananda Dwiki, Aksaya Dina, Ayuna Fabiani, Aska Putra, Bintang Fitra, Cantika Mawar, Cika Marisa, Cinta Aziza, Gendis Awan, nggak masuk. Mana? Sakit. Ihsan Akbar, Inara Indri, M. Alif Kurniawan, M. Fatahila, Muhammad Firas, Muhammad Afiza, Muhammad Iqmal, Muhammad Nul, Rasya Azhara, Noval Danis, nggak masuk. Mana? Nggak tahu. Noval Gali, Nayaka Elfreda, Sakit, Luliana Fauzia, Olivia Zahra, Nova Giovanni, Rashid Rafian Saleh, Salsabila Ainul Ahmad, Sandira Aprilio, Sita Aulia, Wahyu Pamuji. Oke, berarti yang nggak masuk 3 ya? Gendis, Novel Danis, sama Nayaka. Oke. Nah, minggu lalu SKI kita belajar sampai mana? Siapa yang masih ingat? Ya, kita minggu lalu membuat peta konsep. Betul, kita bikin peta konsep tentang apa? Lingkungan Islam pada masanya siapa? Muslim Umayyah. Di bidang apa? Isu agama. Ayunda Octavian di mana? Masih ingat enggak? Di bidang ilmu agama kan ada berapa bidang? Nah, ada berapa? Mana Ayunda mana? Ada berapa? 5 bidang. Yang pertama apa? Yang kedua? Ketiga? Tafsir. 4? Oke. Yang 5? Tasawuf. Alif, ilmu qiraat apa? Sebuah ilmu yang apa? Siapa ingat ilmu qiraat? Apa ilmu qiraat? Seni membaca Al-Quran. Ada berapa ilmuannya? 2. Yang pertama? Dan yang kedua? Yang kedua adalah bidang ilmu hadis. Ilmu hadis pada masa itu dibukukan. Betul? Kenapa kok Umar bin Abdul Aziz mengusulkan untuk dibukukan? Apa jawabannya? Kenapa Umar bin Abdul Aziz mengusulkan untuk dibukukan? Pada masa itu? 1. Betul. Yang kedua? Dan yang ketiga, alasan yang ketiga adalah pembukuan hadis. Betul. Siapa yang membukukan hadis yang diminta oleh Umar bin Abdul Aziz masa itu? Ibnu Sekarang kita masuk ke bagian kedua, halaman 49. Kita masih menggunakan pelajaran yang sama. Kita akan membuat peta konsep seperti minggu lalu. Oke? Oke. Bidang yang kedua adalah ilmuwan muslim
pengetahuan umum. Kalau kemarin bidang agama ada 3, yang bidang pengetahuan umum, kalau bidang agama kemarin ada 5, yang bidang pengetahuan umum ini cuma ada 3. Yang pertama adalah bidang bahasa dan sastra. Bidang bahasa dan sastra. Masih ingat nggak di bab 2 kemarin pernah dibahas ada satu bahasa yang diresmikan menjadi bahasa administratif pemerintahan di Dinasti Umayyah. Bahasa apa itu? Arab, betul. Bahasa Arab waktunya Dinasti Umayyah, sebelum masanya Dinasti Umayyah bahasa Arab ini belum diresmikan. Tapi karena keluasan wilayah Islam itu semakin luas, sampai mana kemarin? Sampai Eropa. Kalau ke Eropa mau ke Arab nggak? Kalau ke Eropa mau bahasa Arab nggak? Nggak kan? Makanya pada masa Khalifah yang kedua, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab itu diresmikan. Tujuannya, meskipun agama Islam, pemerintahan Islam itu sampai ke Eropa, tapi dokumen negara itu bahasanya tetap satu, yaitu bahasa Arab. Soalnya kalau mereka harus pakai bahasa Inggris terus dikirim ke Damaskus, ke daerah Arab, otomatis akan terjemahin lagi kan, ribet. Makanya diresmikan ya bahasa Arab. Karena bahasa Arab sudah diresmikan, kalau nggak ada kamusnya, nggak ada pedomannya, kira-kira orang Eropa bisa nggak belajar bahasa Arab? Enggak. Makanya pada masa ini lahirlah seseorang ilmuwan yang bernama Sibawayhi ini ahli bahasa. Beliau yang membuat pedoman, atau kalau di bahasa Indonesia bisa dibilang kayak kamusnya bahasa Arab pada masa itu, tata bahasanya, bagaimana pedoman-pedoman menggunakan bahasa Arab. Beliau ini membuat kitab, yang nama kitabnya adalah membuat buku yang namanya adalah Alkitab. Isinya Alkitab itu adalah pokok-pokok kaidah bahasa Arab, pedoman-pedomannya bahasa Arab. Oke? Nah, selain Sibawayhi, ada 6 ilmuwan lain atau sastrawan lain yang lahir pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Yang pertama, boleh dilihat di OKS halaman 49, ada siapa aja ilmuwannya? Ilmuwan dari Jenderal keempat, Abdul Aswad. Kelima, dari keenam sastrawan atau ilmuwan pada bidang bahasa dan sastra, ada satu nama yang punya nama lain. Yang nomor 2, Qais bin Mulawwah. Beliau ini juga dikenal dengan nama atau sebutan sebagai Laila Ajnun. Yang ilmu bahasa dan sastra paham apa tidak? Nanti tahu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah ilmu sejarah dan geografi. Sejarah itu apa sih? Perkembangan jalan hidup, riwayat atau kisah. Sejarah itu berarti yang dibahas masa depan, masa sekarang atau masa lalu? Masa lalu. Sama kayak kita pelajari sekarang, ini namanya sejarah. Kita membahas tentang masa lalu. Loh, bukan udah lewat, ngapain dipelajari? Kira-kira kenapa kita butuh belajar sejarah? Ya, kita tahu. Emang kalian nggak pengen tahu kok bisa Islam masuk Indonesia? Kalian pasti belajar kan masa kerajaan Hindu-Buddha, terus tiba-tiba ganti jadi Islam, kan pasti kalian pengen tahu gimana cerita kok Islam bisa masuk Indonesia, perkembangannya di luar itu awalnya seperti apa. Nah, di bidang sejarah ini dan
sejarah itu ada siapa yang menulis? Abu Bakar Muhammad bin Umar atau disebut Ibnu Qutiyah. Ibnu Qutiyah itu nama lainnya. Beliau itu menulis buku yang berjudul Tarikh Kitab Andalus yang mengisahkan tentang sejarah Andalusia. Andalusia itu di mana? Andalusia itu di Spanyol. Islam itu sudah sampai Spanyol. Andalusia di Spanyol waktu dinasti Umayyah berkuasa. Terus ilmuwan yang kedua adalah Marwan Abdul Malik bin Habib. Apa yang ditulis? Tarikh yang menceritakan sejarah semesta. Nah, dari dua ilmuwan itu, Bulila mau kasih tambahan 2 ilmuwan lagi. Boleh dicatat di LKS-nya ya, di sebelahnya sini boleh, atau di bawahnya sini boleh, secukupnya untuk tulisan kalian. Selain Ibnu Qutiyah dan Marwan Abdul Malik bin Habib, ada 2 lagi ilmuwan sejarah. Yang pertama itu Ubaid bin Syariah. Ubaid bin Syariah al-Bukhari. Beliau ini menulis kitab ini kita ada di LKS. Nah, soalnya nanti ada di pertanyaan. Dan soal keluar. Jadi nama 2 ilmuwan ini harus dicatat. Ada yang nggak kelihatan nggak tulisannya? Kalau yang kelihatan boleh pakai depan. Nah, sudah ada 2 ilmuwan di bidang sejarah. Kalian lihat ya, 2 ilmuwan ini. Yang pertama Ubaid bin Syariah al-Bukhari. Beliau menulis sebuah kitab yang namanya Al-Bulugh wal Akhbar al-Maldi. Kitab ini berisi tentang catatan sejarah raja-raja di masa lalu. Yang kedua ada Suhal Abdi yang menulis Kitabul Amsal. Kelihatan? Ya, boleh maju. Jangan duduk di bawah ya, najis nanti mau sholat. Oke. Sudah selesai penulisnya? Oke. Sudah. Oke. Selanjutnya, yang bidang ketiga adalah bidang kedokteran. Bidang kedokteran itu pada masa dinasti Umayyah mereka mendirikan sekolah tinggi kedokteran. Terus selain mendirikan sekolah tinggi, Khalifah pada masa itu juga memberikan anggaran. Jadi orang-orang pintar atau dokter-dokter di sana itu dikasih anggaran sama negara untuk melakukan riset dan penelitian. Sehingga ilmu kedokteran pada masa dinasti Umayyah itu yang paling signifikan, yang paling kelihatan perkembangannya di antara 3 ilmu ini. Jadi di antara bahasa dan sastra, sejarah dan geografi sama kedokteran yang paling pesat perkembangannya itu kedokteran. Nah, pada masa itu ada 2 dokter yang lulusan dari Judisapur India yang ditarik
kepada Mas Mus untuk jadi guru di sini untuk mengajarkan ilmu-ilmu kedokteran ini. Yang pertama itu ada Haris bin Hilda dan Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Kulila mau kalian sampai ke halaman 54 sampai 58 di kerjaan hari ini nanti kita bahas bersama. Oke? Bisa? Kalau gitu dikerjakan dulu nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, sudah pelajaran hari ini ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Jadi kita ulangan harian bab ilmu pengetahuan muslim di pasar dinas Ilmaya. Oke? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.